Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana permainan itu dapat mengembangkan aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Baiklah, langsung saja ya, di mana kegiatan bermain adalah suatu perbuatan ya untuk menyenangkan hati dengan alat tertentu atau tidak. Adapun permainan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang mengandung keasikan dan dilakukan atas kehendak diri sendiri, bebas tanpa paksaan, dengan bertujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Ya, karena di sini saya akan menjelaskan salah satu proses permainan yang dapat mengembangkan perkembangan logika matematika atau Math Logical Intelligence. Ya, kecerdasan logika matematika dapat diartikan sebagai kemampuan mengenal warna, bentuk secara efektif untuk meningkatkan keterampilan mengolah angka, serta menggunakan logika atau akal sehat. Ya, di mana kecerdasan ini dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berpikir sistematis, menggunakan angka, melakukan perhitungan, kemudian juga menemukan hubungan sebab akibat dan membuat klasifikasi. Adapun jenis-jenis permainan yang dapat mengembangkan kecerdasan logika dan matematika, 7 diantaranya yaitu adanya permainan mencocokkan warna dan menjumlahkan, kemudian permainan dengan mengelompokkan berdasarkan bentuk, warna, dan angka, permainan pengurangan berdasarkan soal yang dibuat, kemudian ada bermain puzzle angka, berhitung dengan mainan balok kayu, menyusun Lego menjadi bagian macam bentuk ya, berbagai macam bentuk, serta bermain kartu angka, dan masih banyak lagi jenis permainan yang dapat mengembangkan perkembangan logis matematika. Ya, 7 di antara permainan yang saya sebutkan, saya akan menjelaskan satu poin, yaitu bermain balok. Ya, dimana Fadila berpendapat ya bahwa balok itu merupakan alat permainan modern yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang beraneka ragam bentuk, warna, dan ukurannya. Ya, dimana model balok ini jumlahnya itu sangat banyak ya. Ada yang menyerupai rumah, kemudian ada juga menyerupai mobil-mobilan, ada yang menyerupai istana. Ya, ketika bermain balok banyak temuan-temuan yang terjadi ya secara ilmiah. Bentuk konstruksi mereka dari yang sederhana sampai yang rumit itu dapat menunjukkan adanya peningkatan perkembangan berpikir anak ya, di mana daya penalaran anak akan bekerja aktif ya terhadap konsep pengetahuan matematika akan mereka temukan sendiri, seperti mungkin bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian ada warna, kemudian ada pengertian sama atau tidak, seimbang atau tidak, dan lain sebagainya. Menurut Sigit Purnama dan kawan-kawan, selain puzzle angka, alat permainan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan matematika logis ya adalah balok, di mana alat permainan balok akan dapat melatih anak untuk mengembangkan logikanya. Ya, kalau cara bermain balok ini sendiri itu terbilang mudah ya, karena cara bermainnya itu dengan menyusun potongan balok sesuai yang dikehendaki ya, sesuai yang anak inginkan. Selain dapat menstimulasi logika anak, alat permainan ini juga dapat melatih kreativitas. Jadi alat permainan balok ini memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi perkembangan anak usia dini. Kemudian menurut Sambel ya, balok itu merupakan permainan yang menggunakan aktivitas otot besar, di mana permainan ini dapat meningkatkan perkembangan koordinasi mata dan tangan, melatih keterampilan motorik halus, melatih anak dalam pemecahan masalah, permainan yang memberikan anak kebebasan berimajinasi sehingga hal-hal baru itu dapat tercipta. Sedangkan menurut Mentolalu dan kawan-kawan, permainan balok itu merupakan alat permainan yang sangat sesuai sebagai alat
untuk membuat berbagai konstruksi ya. Adapun Mukhtar Latif dan kawan-kawan mengatakan aturan dalam permainan balok itu diantaranya pertama yaitu adanya balok yang digunakan untuk membangun, kemudian mengambil balok secukupnya, start finish lancer, bermain tepat waktu, dan beres-beres. Sedangkan langkah-langkah bermain balok ya menurut Lulu dan kawan-kawan ada 5 item ya. Pertama, beliau menyebutkan bahwa pendidik ya atau guru bersama anak membahas tentang tema terlebih dahulu. Kemudian pendidik memberikan motivasi melalui cerita dan menunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, pendidik mengenalkan balok-balok dan alat penunjang atau permainan lain yang akan digunakan. Yang keempat, pendidik bersama anak membahas aturan tata tertib bermain pembangunan. Dan yang terakhir itu, anak mulai membangun dengan balok-balok dan guru sebagai pengawas anak-anak. Yang sedang bekerja atau ikut bermain sambil memberi motivasi yang diperlukan itu juga guru ya. Selain guru menemani anak dan mengawasi anak bermain, guru sebagai pemberi motivasi untuk anak ya. Misalnya, wah Masya Allah karyanya bagus sekali. Adapun langkah-langkah kegiatan bermain menurut Yuliani Nuraini Sugiono dan Bambang Sugiono, diantaranya pertama, guru menyiapkan alat-alat dari kayu dengan berbagai bentuk geometri dan berbagai bentuk ukuran. Kemudian anak berkumpul dan duduk di karpet. Guru mengabsen anak-anak yang hadir dan memberitahu bahwa mereka adalah kelompok. Kemudian guru menerangkan cara bermain balok sambil menyebutkan nama-nama bentuk balok yang diambil dan disusun menjadi bangunan. Setelah itu, guru bersama-sama anak menghitung jumlah balok yang digunakan dalam bangunan tersebut. Kemudian item berikutnya, anak membangun dengan balok dan guru juga mengawasi anak-anak yang sedang bekerja sambil memotivasi jika diperlukan. Selain bekerja dengan balok, anak-anak harus mengembalikan balok-balok pada tempatnya semula ya. Mungkin kata lainnya itu bersih-bersih, beres-beres ya. Kemudian guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk menceritakan hasil karyanya. Yang perlu diperhatikan dalam permainan balok yaitu kita harus mengetahui jumlah balok yang tepat untuk diberikan pada masing-masing per anak ya, dimana mungkin jumlah balok yang tepat itu sesuai dengan umur anak menurut Cateda sebagai berikut. Menurut Cateda yaitu ya, jika usia anak masih 1 tahun, maka balok yang bisa dipersediakan itu sekitar 15 sampai 40 PCS per anak ya. Kemudian kalau usianya 2 tahun sekitar 50 sampai 60 parts per anak, dan jika usianya 3 sampai 5 tahun itu sekitar 80 sampai 100 parts per anak. Kalau dia sudah mencapai usia 6 sampai 8 tahun, maka 500 parts per anak, dan variasi bentuk dan ukurannya itu sudah lebih kompleks ya pada usia 6 sampai 8 tahun. Baiklah, saya kira mungkin itu pembahasan saya bagaimana perkembangan logika matematika dapat dikembangkan melalui permainan, berbagai bentuk permainan yang dapat menstimulus atau menstimulasi perkembangan atau kecerdasan logika matematika. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.